orang dari panelis kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah bagaimana peran pendidikan dalam demokrasi di sekolah. Peran pendidikan dalam demokrasi di sekolah adalah membentuk tema pembelajaran yang khusus untuk mempelajari mengenai penerapan demokrasi. Contohnya di sekolah kita kan ada ini Project B5. Salah satu tema pembelajaran dalam Project B5 ini adalah konsep demokrasi. Jadi melalui tema pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang khusus mempelajari mengenai konsep demokrasi, kita sebagai generasi muda dan punya pelajar dapat sama-sama belajar bagaimana pengertian demokrasi itu, bagaimana cara penerapannya, dan bagaimana konsep demokrasi di lingkungan sekolah, di negara kita, di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah apa hubungan faktor kedewasaan dengan konsep demokrasi? Teman-teman, di Indonesia ini untuk salah satu konsep demokrasi adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Untuk memenuhi kriteria itu, kita harus berusia 17 tahun atau dikategorikan sebagai orang dewasa atau memiliki KTP. Dengan kriteria itu sendiri, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk menjadi atau menerapkan dalam menjadi suatu partisipan dalam konsep demokrasi ini, kita dapat dijuluki sebagai orang yang telah dewasa atau mampu menyuarakan pendapat kita untuk memilih pemimpin negara kita itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah upaya apa yang dapat dilakukan dalam menanamkan pendidikan demokrasi di sekolah. Yang pertama adalah mengajak semua peserta didik untuk turut ikut serta dan tidak menutup kemungkinan untuk setiap peserta didik dalam menyuarakan pendapatnya. Jadi di sekolah kita ini tidak boleh adanya menerapkan sikap menutup atau memblok hak siswa untuk menyuarakan pendapatnya. Contohnya di semalam ada ketua OSIS. Jadi setiap siswa itu diperbolehkan untuk menyuarakan pendapatnya dan memilih ketua OSIS yang dia inginkan. Tidak ada yang boleh siswa yang dilarang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah apa saja contoh demokrasi di kelas? Seperti yang kita tahu, contoh tingkatnya adalah pemilihan ketua kelas dan praktek kelas. Jadi contohnya nih di kelas kita, di kelas D, waktu itu kan ada Pak Yoni untuk mengajak kita semua memilih nih siapa yang mau kita pilih jadi ketua kelas di kelas kita ini. Setelah diambil kesimpulan untuk siapa yang memimpin di kedepannya nih, ya kan teman-teman. Selanjutnya adalah mengadakan musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan bersama. Jadi di kelas kita ini untuk penerapan demokrasi di kelas adalah mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Dengan diadakan musyawarah ini, setiap siswa yang di kelas itu dapat menyuarakan pendapatnya dan memberikan saran kritik dan pendapatnya mengenai keputusan yang akan diterapkan ke depannya. Berikut jawaban-jawaban yang saya paparkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok saya. Semoga jawaban-jawaban yang saya berikan dapat diterima dan dapat teman-teman pahami. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan. Bagaimana dapat menjadi seorang pemilih yang cerdas memandang banyak kasus golongan putih yang waktunya merupakan doktrin pengertian ras muda, bagaimana Anda menanggapi isu tersebut? Selanjutnya pertanyaan kepada kelompok. Ulangi lagi karena kami belum sempat video udah keburu habis.